Hai guys, kembali lagi. Perkenalkan, aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama aku Melan Farambuyaku, NIM 010912200007. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini, aku akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan judul materi ginjal. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui apa-apa aja yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah apa itu ginjal. Yang kedua, fungsi dari ginjal. Yang ketiga, anatomi dari organ ginjal. Yang keempat, struktur internal ginjal. Yang kelima, suplai darah. Yang keenam, pembentukan urin. Nah, ginjal adalah sistem perkemihan atau urinaria atau disebut juga dengan ginjal, terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin yang dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama yang mempertahankan homeostatis atau kekosistenan lingkungan internal. Nah, komponen dari ginjal itu adalah sistem urinaria terdiri dari dua ginjal yang memproduksi urin. Yang pertama adalah dua ureter yang membawa urin ke dalam sebuah kandungan kemih untuk menampung sementara, dan uretra yang mengalirkan urin keluar dari tubuh melalui orifisium uretra eksterna. Nah, fungsi dari ginjal itu adalah yang pertama, dapat mengeluarkan atau pengeluaran zat-zat sisa organik. Yang kedua, pengeluaran konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi sel darah merah. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino pada darah. Yang ketujuh adalah pengeluaran zat yang beracun atau yang dapat membahayakan ginjal. Nah, anatomi dari ginjal itu adalah pada tampilannya, ginjal itu adalah organ yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua. Panjangnya itu sekitar 12,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan juga pada perempuan 115 sampai 155 gram. Lokasi ginjal ini terdapat pada A. Ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Yang kedua adalah B. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan dengan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Jadi, hati yang dapat mendorong ginjal bawah sehingga ginjal berada pada bagian bawah dibandingkan dengan ginjal sebelah kiri. Nah, anatomi dari ginjal. Yang ketiga adalah jaringan ikat pembungkus. Setiap ginjal diselubungi dengan 3 lapisan jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan ikat fascia renal, adalah pembungkus terluar. Pembungkus ini melabuhkan ginjal pada struktur di sekitarnya yang mempertahankan posisi organ. Yang kedua adalah lemak parirenal, adalah jaringan adiposa yang terbungkus fasial ginjal. Jaringan ini membantali ginjal dan membantu organ tetap pada posisinya. Yang C adalah kapsul fibrosa atau ginjal, adalah membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah untuk dilepas. Nah, teman-teman dapat dilihat struktur dari ginjal ini. Pada bagian ini adalah bagian ileum. Kemudian bagian ini adalah renal cortex. Bagian ini adalah renal medulla.
bagian ini adalah renal papilla. Bagian kedua ini adalah renal pyramids. Kemudian bagian ini adalah renal columns. Bagian samping ini, bagian pinggir, itu adalah fibrous capsule. Kemudian pada bagian minor caulix ini, kemudian pada major caulix ada bagian ini, kemudian ureter, kemudian renal pelvis, kemudian ada renal vein dan renal artery. Nah, fungsi dari struktur bagian-bagian ginjal internal, yaitu yang pertama ada hilus atau disebut dengan hilum, adalah tingkat kecekungan tepi media ginjal. Kemudian ada sinus ginjal, adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk perlekatan yang untuk jalan masuk keluar ureter, vena dan arteri renalis, saraf, dan limfatik. Kemudian ada pelvis ginjal, adalah perluasan ujung proksimal ureter. Ujung ini berlanjut menjadi 2-3 calyx mayor, yaitu rongga yang mencapai glandular, bagian penghasil urin pada ginjal. Setiap calyx mayor bercabang menjadi berapa? 8-18 calyx minor. Struktur dari internal ginjal yang keempat itu adalah parenkim ginjal, adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi medula dalam dan korteks luar. Medula terdiri dari massa-massa teriguagular yang disebut dengan piramida ginjal. B. Korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Kelima adalah ginjal terbagi-bagi lagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, gluma yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Struktur nefron. Nefron itu satu ginjal mengandung satu dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Setiap nefron memiliki satu komponen vaskular atau kapilari dan satu komponen tubular. Glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda yang disebut dengan kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman bersama-sama membentuk sebuah korpuskel ginjal. Lapisan visceral kapsul Bowman adalah lapisan internal epitelium. Sel-sel lapisan visceral dimodifikasi menjadi podosit. Sel seperti kaki, yaitu sel epitel khusus di sekitar kapiler glomerular. Setiap sel podosit melekat pada permukaan luar kapiler glomerular melalui beberapa prosesur primer panjang yang mengandung prosesur sekunder yang disebut dengan prosesur kaki atau pedikel kaki kecil. Pedikel berintegradigitasi atau saling mengunci dengan prosesus yang sama dari podosit tetangga. Ruang sempit antar pedikel-pedikel yang berintegratasi disebut dengan filtration slits atau pori-pori dari celah yang lebarnya sekitar 25 nanometer. Barrier filtrasi glomerular adalah barrier jaringan yang memisahkan darah kapiler glomerular dari ruang dalam kapsul Bowman. Barrier ini terdiri dari endothelium kapiler membran, dasar lamina basalis kapiler, dan filtration slits. Lapisan parietal kapsul Bowman membentuk tepi terluar korpuskel ginjal. Pada kutub vaskular korpuskel ginjal, arteriola afferent masuk ke dalam glomerulus dan arteria afferent keluar dari glomerulus. Pada kutub urinarius korpuskel ginjal, glomerulus memfiltrasi aliran yang masuk ke tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal panjangnya mencapai 15 mm dan sangat berliku-liku. Pada permukaan yang menghadap ke ulemen tubulus ini terdapat sel-sel epitelial kubulut yang kaya dengan mikrofilus atau brush border yang memperluas area permukaan lumen.
Ansa Hele, tubulus contortus proximal mengarah ke tungkai descendens ansa Hele yang masuk ke dalam medula, membentuk lekungan jepit yang tajam lekungan, dan membalik ke atas permukaan tungkai descendens ansa Hele. Nefron korteks terletak di bagian luar korteks. Nefron ini memiliki lekungan pendek yang memanjang ke sepertiga bagian atas medula. Nefron juxtamedular terletak di dekat medula. Nefron ini memiliki lekungan panjang yang menjulur ke dalam piramida medula. Tubulus cortotus distal juga memiliki sangat yang berliku-liku panjang sekitar 5 mm yang membentuk segmen terakhir nefron. Di sepanjang jalurnya, tubulus ini bersentuhan dengan dinding anterior eferen. Bagian tubulus bersentuhan dengan arteriol mengandung sel-sel termodifikasi yang disebut dengan macula densa. Macula densa memiliki fungsi sebagai suatu komoreseptor dan distimulasi oleh penurunan ion natrium. Kedua adalah dinding arterial, itu arterial eferen yang bersebelahan dengan macula densa mengandung sel-sel otot polos yang termodifikasi disebut dengan sel juxtamedular. Kemudian sel destrumulasi melalui penurunan tekanan darah untuk memproduksi renin. Tubulus contortus distal, macula densa, sel juxtamolekular, dan sel mesangium saling bekerja sama untuk membentuk aparatus juxtamolekular yang penting dalam pengaturan tekanan darah. Tubulus dan ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdescendens di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus cortotus distal. Tubulus pengumpul yang membentuk ductus pengumpul besar dan lurus. Ductus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar dan mengalirkan urin ke kalis minor. Kalis minor bermuara ke dalam pelvis ginjal menuju kalis mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan ke ureter dan mengarah ke kantung kemih. Suplai darah. Apa itu suplai darah? Suplai darah itu adalah yang pertama, arteri renalis adalah percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang arterior dan posterior. Kedua adalah cabang arterior dan posterior arteri renalis membentuk arteri-arteri intraobularis yang mengalir di antara piramida-piramida ginjal. Kemudian yang ketiga adalah arteri aquata berasal dari arteri intraobularis pada area pertemuan antara korteks dan medula. Suplai darah. Yang keempat adalah arteri intraobularis merupakan percabangan arteri aquata di sudut kanan melewati korteks. Yang kelima adalah arteriol eferen berasal dari arteri interbularis. Satu arteriol eferen membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. 6. Arterial eferen yang meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaring-jaring kapiler lain. Kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus cortus distal dan proximal untuk memberi nutrien pada tubulus tersebut dan mengeluarkan zat-zat yang diabsorpsi. Pada suplai darah juga terdapat arteriol eferen dari glomerulus nefron korteks memasuki jaring-jaring kapiler peritubular dan mengelilingi tubulus cortotus distal dan proximal pada nefron tersebut. Arteriol eferen dari glomerulus pada nefron juxtam glomerulus memiliki perpanjangan pembuluh kapiler sepanjang yang lurus disebut dengan fascia recta yang berdescendens ke dalam piramida medula. Lekungan fascia recta itu membentuk lekungan jepit yang melewati ansa Hele. Suplai darah. Kapiler peritubular mengalir ke dalam vena korteks yang kemudian menyatu dan membentuk vena intraobularis. Vena aquata menerima darah dari vena interbularis. Vena aquata bermuara ke dalam vena interbularis yang bergabung untuk bermuara ke dalam vena renalis. Vena ini meninggalkan ginjal untuk bersatu dengan vena cava inferior. Pembentukan urin.
Ginjal memproduksi urin yang mengandung zat-zat sitometabolic dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama. Filtrasi pembentukan urin itu terjadi pada yang pertama itu adalah tahap filtrasi glomerulus. Pada filtrasi glomerulus itu terjadi definisinya itu filtrasi glomerulus adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular dalam gradien tekanan tertentu ke dalam kapsul Bowman. Filtrasi ini dibantu oleh faktor tersebut, yaitu faktor membran kapiler glomerular lebih permeabel dibandingkan dengan kapiler lain yang dalam tubuh, sehingga filtrasi dapat berjalan sangat cepat. Tekanan darah dalam kapiler glomerular lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah dalam kapiler lain, karena diameter arterial eferen lebih kecil dibandingkan dengan diameter eferen. Pembentukan urin. Mekanisme filtrasi glomerular. Tekanan hidrostatik atau darah glomerular mendorong cairan dan zat terlarut keluar dari darah dan masuk ke ruang kapsul Bowman. Dua tekanan yang berlawanan dengan tekanan hidrostatik glomerular. Satu, tekanan hidrostatik dihasilkan oleh cairan di kapsul Bowman. Tekanan ini cenderung untuk menggerakkan cairan keluar dari kapsul menuju glomerulus. Tekanan osmotik koloid dan glomerulus dihasilkan oleh protein plasma adalah tekanan yang menarik cairan dari kapsul Bowman untuk memasuki glomerulus. Pembentukan urin. Tekanan filtrasi efektif filtration force adalah atau EVP adalah tekanan dorong neto. Tekanan dorong neto ini adalah selisih antara tekanan yang cenderung mendorong cairan keluar dari glomerulus menuju kapsul Bowman EFV atau tekanan sama dengan tekanan hidrostatik glomerular kurang dari tekanan kapsular ditambah dengan tekanan osmotik koloid glomerular. Pembentukan urin yang ketiga adalah laju filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate. GFR adalah jumlah filtrat yang terbentuk per menit pada semua nefron dari kedua ginjal. Pada laki-laki, laju filtrasi ini 125 ml per menit atau 180 liter dalam 24 jam. Pada perempuan, 110 ml per menit. Faktor mempengaruhi GFR itu adalah yang pertama, faktor tekanan filtrasi efektif. GFR berbanding lurus dengan ESP, dan perubahan tekanan ini akan terjadi akan mempengaruhi GFR, derajat konstriksi arterial eferen dan eferen menentukan aliran darah ginjal, dan juga tekanan hidrostatik glomerular. Kontriksi arterial eferen menurunkan aliran darah yang mengurangi laju filtrasi glomerular, dan kontriksi arterial eferen menyebabkan terjadinya tekanan darah tambahan dalam glomerulus dan meningkatkan GFR. B. Autoregulasi ginjal. Mekanisme autoregulasi sedikit ginjal mencegah perubahan aliran darah ginjal dan GFR akibat variasi fisiologi rata tekanan darah arteri. Autoregulasi seperti ini berlangsung pada rentang tekanan darah lebar antara 80 mg dan 180 mg/kg. Jika rata tekanan urin arteri normalnya itu adalah 100 mg/kg. Meningkat arteri eferen berkonstruksi untuk menurunkan cairan darah ginjal dan mengurangi GFR. Kedua adalah autoregulasi, melibatkan mekanisme umpan balik dari reseptor perenggang dalam dinding arteriol dan dari aparatus juxtamedular. Di samping mekanisme autoregulasi ini meningkatkan tekanan arteri dapat meningkatkan GFR. Stimulasi simpatis. Pada pembentukan urin stimulasi simpatis itu suatu peningkatan impuls simpatis seperti yang terjadi saat stres akan menyebabkan kontriksi arterial eferen, menurunkan aliran darah ke dalam glomerulus dan menyebabkan penurunan GFR. Obstruksi aliran urinaria oleh batu ginjal atau batu dalam ureter akan meningkatkan tekanan hidrostatik dalam kapsul Bowman dan menurunkan GFR.
Kelaparan atau diet rendah protein atau penyakit hati akan menurunkan tekanan osmotik fluid darah sehingga meningkatkan GPR. Pembentukan urin yang berikut adalah berbagai penyakit ginjal dapat meningkatkan permeabilitas kapiler glomerular dan meningkatkan GPR. Reabsorpsi tubulus. Sebagian besar virtat sebanyak 99% secara selektif diabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif gradien kimia atau listrik. Transfer aktif terhadap gradien tersebut atau difusif terfasilitasi. Sekitar 85% natrium klorida dan air serta semua glukosa dan asam amino pada filtrat glomerulus diabsorpsi dalam tubulus contortus proximal walaupun reabsorpsi berlangsung pada semua nefron. Reabsorpsi ion natrium. Yang kedua adalah reabsorpsi ion klor dan ion negatif lain. Kemudian reabsorpsi glukosa, fruktosa dan asam amino. Kemudian ada reabsorpsi air, reabsorpsi urea dan reabsorpsi ion organik lain. Mekanisme sekresi tubular adalah proses aktif memindahkan zat keluar dari darah dan kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Zat-zat seperti ion hidrogen, kalium, amonium, produk akhir metabolis kreatinin dan asam hipurat serta obat-obatan tertentu penisilin secara aktif disekresikan ke dalam tubulus. Ion hidrogen dan amonium diganti dengan ion natrium dalam tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul. Sekresi tubular yang selektif terdapat ion hidrogen dan amonium membantu dalam pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Sekresi tubular merupakan suatu mekanisme yang penting untuk mengeluarkan zat-zat kimia asing dan tidak diinginkan. Konsep clearance. Pada konsep clearance ini, ginjal berfungsi untuk membersihkan plasma darah dari zat-zat buangan seperti urea dan buangan nitrogen non-protein lain yang terbentuk dari hasil proses metabolisme. Jika plasma tersaring saat melalui glomerulus dan bergerak melewati tubulus nefron, plasma akan menjadi bersih dari zat-zat yang tidak terabsorpsi ulang atau hanya sebagai terabsorpsi ulang. Plasma clearance dinyatakan dalam mili per menit adalah volume darah per menit dan telah bersih dari zat. Volume ini dapat dihitung dengan memakai rumus sebagai berikut. Itulah plasma clearance mili per menit, laju diekspresikan dengan urinernia miligram per menit atau dapat dibagi dengan konsentrasi plasma yaitu miligram per mili. Konsentrasi urin dalam mekanisme pengenceran volume urin. Pada volume urin ini dapat dihasilkan setiap hari bervariasi dalam 600 ml sampai 2500 ml lebih. Jika volume urin tinggi, saat buangan diekspresikan dalam larutan encer hipotonik hibostik terhadap plasma berat jenis urin mendekati berat jenis air sekitar 1,003. Jika tubuh perlu menahan air, maka urin yang dihasilkan kental sehingga volume urin sedikit tetap mengandung jumlah zat buangan yang sama harus dikeluarkan. Konsentrasi yang zat terlarut lebih besar dari urin hipertonik hiperosmotik terhadap plasma dan berat urin jenis urin lebih tinggi di atas 1,030. Konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. Pengaturan volume urin. Produksi urin kental yang sedikit dan urin encer lebih banyak diatur melalui mekanisme hormon dan mekanisme pengkonsentrasi urin ginjal. Nah, mekanisme hormonal. Autodic hormon atau ADH meningkatkan permeabilitas tubulus contortus ginjal dan tubulus pengumpul
kumpul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang sedikit. Sisi sintesis dan sekresi. ADH disintesis oleh badan sel saraf selaput saraf hipofisis posterior. ADH kemudian dilepas sesuai dengan impuls yang sampai pada serabut saraf. Kemudian yang kedua adalah stimulus pada sekresi ADH. A. Osmotik. 1. Neuron hipotalamus adalah osmoreseptor dan sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion natrium serta zat terlarut lain dalam cairan intraselular yang menyelubunginya. Kedua adalah peningkatan osmolaritas plasma, seperti yang terjadi saat dehidrasi, menstimulasi osmoreseptor untuk mengirimkan impuls di kelenjar hipofisis posterior agar melepas ADH. Volume dan tekanan darah. Baroreseptor dalam pembuluh darah di vena, atrium kanan dan kiri, pembuluh pulmonari, sinus karotid, dan lekungan aorta. Memantau volume darah dan tekanan darah. Faktor lain itu nyeri, kecemasan, olahraga, analgesik, narkotik, dan barbiturat meningkatkan sekresi ADH. Alkohol menurunkan sekresi ADH. Aldosteron adalah hormon steroid yang disekresikan oleh sel-sel korteks kelenjar adrenal. Hormon-hormon ini bekerja pada tubulus distal dan ductus, mengumpulkan peningkatan absorpsi ketika ion natrium disekresi ion kalium. Sistem arus bolak-balik itu adalah dalam ANSA Henle dan Vasareta memungkinkan terjadinya reabsorpsi osmotik air dari tubulus dan ductus pengumpul darah cairan interstisial modularis dan lebih kental di bawah pengaruh ADH. C. Sistem arus bolak-balik ganda dan ANSA Henle. 1. Sistem arus bolak-balik adalah salah satu sistem yang alirannya masuknya inflow ke dalam tuba berbentuk U seperti ANSA Henle mengalir kedekatan dengan secara paralel menuju arah berlawanan dengan aliran keluar outflow dari tubus. Sistem arus bolak-balik dibantu dengan transport aktif. Karena filter gumulora isoosmotik masuk dan mengalir melalui ANSA Henle, filter tersebut akan semakin kental hiperosmotik di bagian dasar lingkungan. Tungkai. Yang pertama adalah tungkai descendens. ANSA Henle sangat permeabel terhadap air dan relatif impermeabel terhadap zat terlarut seperti NaCl. Tungkai descendens impermeabel terhadap air, tetapi permeabel terhadap NaCl. Ion klor secara aktif memompa filtrat keluar dari tungkai descendens menuju cairan interstisial peritubular yang diikuti dengan aliran ion natrium karena tarikan listrik dan ion klor negatif. C adalah akibat peningkatan osmolaritas cairan interstisial. Air bergerak keluar tungkai descendens dan lengkung menuju cairan interstisial tubular melalui proses osmosis. D. Karena filtrat bergerak di sepanjang tungkai descendens, kandungan ion natrium pun semakin berkurang. NaCl berdifusi secara pasif keluar saat filtrat menuju tungkai descendens. Berikutnya adalah sebagian besar NaCl yang keluar dari tungkai descendens ke cairan interstisial berdifusi di dalam tungkai descendens sehingga memperbesar konsentrasi zat terlarut dalam tungkai descendens. Juga NaCl baru dalam filter terus bergerak ke dalam inflow tubulus dan dikeluarkan dari tungkai descendens ke cairan interstisial peritubular. Akibatnya adalah cairan interstisial melindungi ANSA Henle mengandung garam berkonsentrasi tinggi sehingga halnya filtrat ke dalam ANSA Henle itu gradien konsentrasi vertikal dari konteks isoosmotik adalah hipoosmotik.
dapat dipertahankan. Daur ulang medulari terhadap urea membantu mempertahankan gradien konsentrasi vertikal dalam cairan interstisial Ansahenle. Urea berdifusi secara pasif keluar dari ductus mengumpulkan menuju cairan interstisial medular. Dengan demikian, urea disirkulasi ulang di antara tubulus pengumpul tungkai descendens. Konsentrasi tinggi urea dalam cairan interstisialnya medularis berkontribusi terhadap osmolaritasnya. D. Mekanisme pertukaran arus bolak-balik. Dalam pembuluh darah tubulus ginjal membantu mekanisme arus bolak-balik ganda. Jika sirkulasi darah mengeluarkan zat terlarut dari cairan ekstraselular medular, gradien konsentrasi tidak dapat dipertahankan. Gradien hiperosmolaritas vertikal tidak terganggu dengan sirkulasi karena alasan sebagai berikut itu. Alasan pertama adalah kapiler vasa recta berfungsi sebagai penukar arus bolak-balik. Ini karena aliran darah sekitar Ansahenle berlawanan arah aliran filter di sekitarnya lingkungan tersebut. Dinding vasa yang kedua adalah dinding vasa recta permeable terhadap NaCl dan air. Saat darah mengalir menuruni pembuluh descendens, vasa recta yang paralel terhadap tungkai ascendens tubulus, darah menjadi hiperosmotik sehingga darah menarik ion natrium dan klor serta kehilangan sebagian air. Ketika darah mengalir ke balik pembuluh darah ascendens, vasa recta yang paralel dan tungkai descendens tubulus pelan berdifusi kembali ke kapiler dan juga air masuk kembali ke pembuluh. Karena pertukaran pasif garam dan air di antara vasa recta dan cairan interstisial medular serta fakta yang menunjukkan aliran darah dalam vasa recta relatif lambat, darah yang meninggalkan medular hanya sedikit, hiperosmotik terhadap darah arteri, gradien konsentrasi darah cairan ekstraselular medular dipertahankan. Ekskresi urin kental. Urta hiposmotik kental encer dalam tungkai descendens. Dalam tungkai ascendens, Ansahenle masuk ke tubulus contractus distal dan mengalir menuruni ductus pengumpul menuju ureter. Akibatnya, sistem arus bolak-balik cairan interstisial yang menyelubungi ductus pengumpul menjadi hiperosmotik dan terbentuk gradien konsentrasi yang diperlukan untuk osmosis keluar dari ductus. Ductus pengumpul impermeable terhadap jika ada ADH, air akan keluar dari ductus pengumpul melalui osmosis jika ada ADH. Yang ketiga adalah Ansahenle yang panjang diperlukan agar sistem pengandaan dan pertukaran arus bolak-balik dapat bekerja dan akan tidak memiliki Ansahenle dan ikan tidak memiliki Ansahenle dan binatang dengan Ansahenle yang pendek yaitu berang. Kemudian ekskresi urin encer. Jika DH tidak ada, ductus pengumpul hampir tidak terbentuk air. Diabsorpsi tambahan zat terlarut dalam tubulus distal dan bular sampai yang terendah antara 60 sampai 70 mOS per liter. Urin encer yang masuk ke dalam pelvis ginjal akan diekskresikan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi saya dapat membantu semua teman-teman. Sampai ketemu pada presentasi selanjutnya. Bye.